Shalom Jemaat BCS Medan, mari kita persiapkan akan hati kita untuk beribadah kehadirat Tuhan, ibadah online. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh mengarahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan kita. Kita mau sujud dan menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, izinkan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita pujikan sekali lagi lagu ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Karena Yesus, ku mau sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kudus. Layakkan kami manusia yang berdosa ini untuk kami boleh dapat datang di hadirat-Mu. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu Kau sudah berkati, pimpin dalam langkah kehidupan kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, permasalahan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar Engkau juga hadir di dalam ibadah kami, walau ibadah online pada hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami,
Biarlah Engkau sendiri yang berkati untuk ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang sudah bekerja setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, saya untuk saudara jemaat untuk dapat mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Saya ajak jemaat yang berada di rumah, mari kita sama-sama tepuk tangan. Sambil goyang badan juga gak ada masalah. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka cita hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji di hati belasang kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, say, woo! Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji hati belasang kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan berhati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari jemaat kita persiapkan akan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu berkat kemurahan-Mu. Karena berkat kemurahan Tuhan sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku pada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak melupakannya, melainkan boleh kami terus ingat di dalam hati kami, sehingga itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Tuhan boleh tolong kami supaya kami boleh menjauhkan dulu segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Sehingga kami tidak kehilangan berkat firman Tuhan. Dan supaya firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat penting. Yaitu menang atas godaan.
persoalan ini penting untuk kita itu bahas bersama-sama. Karena seperti kita tahu, kita manusia tidak ada yang luput dari yang namanya godaan. Ya kan? Dari kita itu masih kecil sampai usia lansia, anak-anak kecil sampai usia lansia, itu tidak ada yang luput dari godaan. Mau dari dia profesi apapun, saudara. Termasuk hamba Tuhan, termasuk saya. Kita semua, saudara, tidak luput dari yang namanya godaan. Godaan itu akan tetap datang menghampiri setiap kita. Untuk berusaha menarik kita supaya kita mengikuti kehendaknya dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah saudara, godaan itu pasti akan menghampiri. Tinggal bagaimana kita itu bersikap supaya kita tidak menuruti keinginan dari si jahat, kita tidak menuruti keinginan iblis yang berusaha menggoda kita supaya kita menuruti keinginan mereka. Bagaimana sikap yang seharusnya kita itu miliki. Karena itu saudara, ini penting sekali untuk kita renungkan pada hari ini bersama-sama. Dan hari ini kita akan merenungkan dari kisah Yusuf. Ya, kita tahu bahwa Yusuf dia itu menang atas godaan, tapi mari kita mau coba menelaah sejenak, kita mau merenungkan sejenak dari kisah Yusuf ini. Kita baca, kita buka dari Kejadian 39 ayat 5 sampai yang ke-12. Kejadian pasal 39 ayat 5 sampai yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Sejak ia itu adalah Potifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan dia lari keluar. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, untuk kita merenungkan pada bagian ini, saya mau kita itu terlebih dahulu melihat. Godaan itu setidaknya memiliki ada dua sifat. Ya, ini penting. Untuk kita itu bisa menang atas godaan-godaan, kita mesti mengenal dulu sifat daripada godaan itu apa. Oke, langsung saja. Yang pertama, sifat dari godaan itu datang tepat pada waktunya, saudara. Godaan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita manusia, itu tepat waktu sesuai dengan kondisi kita, situasi kita, dia selalu datangnya pas sekali. Ya, saudara, Yusuf itu awalnya adalah orang buangan, dibuang oleh saudara-saudaranya. Tetapi dari seorang budak itu kemudian karena Tuhan menyertai Yusuf, dia kemudian menjadi seorang yang sangat dipercayai oleh Potifar. Segala kepunyaan Potifar itu dipercayakan oleh Yusuf untuk dikelola. Potifar percaya sekali sama Yusuf ini. Saudara, hal ini gak gampang ya, karena budak itu pada saat itu biasanya mereka akan sampai seumur hidup mereka menjadi budak. Sangat sulit mereka itu bisa naik pangkat. Apalagi itu adalah budak asing dari luar negeri lagi, bukan orang Mesir. Itu tambah-tambah gak gampang. Tetapi sekali lagi karena penyertaan Tuhan kepada Yusuf, maka Yusuf yang statusnya budak itu kemudian bisa menjadi pengelola rumah daripada Potifar. Luar biasa sekali. Tetapi sekarang kita lihat, iblis itu cara kerjanya kan seperti itu. Dia mungkin berkata di dalam hati Yusuf, ada godaan.
Ya lihat Yusuf, kamu sekarang sudah berkuasa bukan? Kamu sekarang sudah bisa menguasai rumah Potifar itu kan? Kan dikatakan apa yang menjadi kepunyaannya itu juga sebenarnya sudah seperti milik kepunyaanmu juga. Kamu yang kelola kok. Potifar nggak tahu, Potifar itu kerja di istana Firaun, pergi pagi mungkin pulang malam. Dia nggak akan tahu. Udah kamu sama istrinya selingkuh juga nggak akan ketahuan kok, perhatikan. Selalu godaan itu datang tepat pada waktunya. Jadi bukan hanya janji Tuhan, jawaban Tuhan datang tepat waktu. Tapi saudara, godaan itu juga seringkali hadir dalam situasi yang cocok sekali saudara. Untuk membuat kita itu terlena. Ya. Saudara, entahkah waktu kita itu lagi sukses ataukah kita itu lagi susah saudara. Suara godaan itu seakan-akan akan memberikan alasan yang tepat untuk setiap kita. Dan yang tentunya itu akan menggiurkan kita. Itu yang pertama. Godaan datang tepat waktu. Yang kedua, godaan itu sifatnya terus menerus. Bertahap sifatnya saudara. Dia akan datang terus menerus pelan-pelan tapi pasti akan menjerumuskan kita. Menjerumuskan kita. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 tadi, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Saudara, dari hari ke hari loh saudara. Bukan 1 hari, 2 hari. Tetapi berhari-hari. Nah saudara, istri Potifar itu saudara jangan pikir dia itu jelek. Udah tante-tante jelek. Enggak saudara. Istri Potifar itu cantik saudara. Contoh kok tahu, emang contoh pernah ketemu? Ya enggak, belum pernah ketemu. Tetapi saudara, istri daripada pembesar istana, pegawai istana, karena Potifar itu adalah pegawai istana Firaun, maka istrinya itu pasti adalah seorang istri yang sudah diseleksi dengan begitu ketat oleh Potifar. Pembesar-pembesar istana satu akan menyeleksi siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya, siapa yang akan menjadi istrinya atau selir-selirnya. Itu tentu sudah diseleksi sedemikian rupa dan pasti akan dicari yang terbaik. Karena itu saudara, istri Potifar itu cantik saudara. Tentunya juga sangat bisa menggoda Yusuf itu. Jadi saudara bayangkan, tiap hari Potifar kan pergi melayani Firaun. Ya kan, setiap hari dia pergi keluar. Di rumah itu enggak ada saudara, enggak ada Potifar. Yang ada itu adalah hanya istri Potifar dan Yusuf dan mungkin karyawan-karyawan yang lain yang ada di rumah itu. Saudara, dan tiap hari istri Potifar itu menggoda Yusuf. Tiap hari. Saudara, saya bayangkan ini ya. Yusuf itu mungkin dalam hatinya dia itu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah supaya jauhkanlah aku dari istri Potifar. Oh enggak bisa. Karena pekerjaan Yusuf itu ya di rumah itu saudara. Artinya dia akan setiap hari dia bertemu dengan istri daripada Potifar itu. Dan disinilah saudara, kalau kita lihat godaan itu sifatnya datang itu terus menerus. Dari hari ke hari dia akan berusaha membuat anak-anak Tuhan itu jatuh. Mungkin kita itu bertanya, ya Tuhan, kenapa Tuhan itu mengizinkan kita itu mengalami godaan? Kan bisa aja nih Tuhan itu langsung aja waktu godaan mau datang, udah kamu gak boleh dekati anakku ya, pergi kamu. Bisa aja Tuhan seperti itu kan, tetapi kenapa godaan itu seakan-akan hadir? Apakah Tuhan yang berikan godaan? Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan godaan ataupun pencobaan. Tidak pernah. Yang memberikan itu adalah iblis. Tetapi itu seizin Tuhan. Kenapa seizin Tuhan? Saudara, sebenarnya godaan cobaan itu adalah untuk menguji iman kita. Menguji kesetiaan kita itu kepada Tuhan. Mungkin seringkali saudara kita itu mengatakan, saya mencintai Tuhan. Di gereja kita menyanyi, I love you Jesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi ada bukti tidak? Nah saudara, dengan hadirnya godaan-godaan itu, maksud iblis adalah jahat untuk menjatuhkan kita. Tetapi seizin Tuhan maksudnya adalah untuk menguji kesetiaan kita. Apakah aku sesuai dengan ucapanku aku mencintai Tuhan Yesus? Jikalau iya aku mencintai Tuhan Yesus, maka aku harus membuktikannya dengan aku itu tidak menuruti keinginan-keinginan atau godaan itu. Saudara udah paham saudara ya. Jadi saudara, itu dua sifat daripada godaan. Yang pertama, godaan itu datangnya tepat waktu. Mungkin waktu kita lagi sukses sekarang atau kita sekarang lagi susah sekarang. Saudara, ada banyak saudara. Iblis itu seakan-akan dia tahu
bagaimana situasi kita saat ini, dan dia akan memberikan alasan-alasan yang tepat untuk kita melakukan dosa-dosa itu. Yang kedua, godaan itu sifatnya terus-menerus. Dia tiap hari akumulasi, dia akan bertambah-tambah untuk membuat kita itu jatuh ke dalam dosa. Saudara, itu dua sifat godaan. Nah, sekarang kita kan mungkin bertanya, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana solusi saya itu bisa mengalahkan godaan itu, sehingga saya itu bisa menang atas godaan. Nah, ini yang kita mau lihat, saudara. Ada dua juga, ya, ada dua juga. Jadi tadi ada dua dilawan dengan dua, oke? Ya, kita lihat bahwa yang pertama solusinya adalah godaan itu mesti dilawan dengan ketegasan, mesti tegas, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, di situ jelas sekali bahwa Yusuf itu dengan tegas selalu menolak, oke? Tiap hari istri Potifar itu mengajak, membujuk Yusuf, tapi tiap hari juga Yusuf itu menolaknya. Tiap hari juga Yusuf itu menolaknya. Sampai kalau kita lihat di ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 dari ayat yang ke-11. Pada satu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat yang ke-12 nih, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, ayat yang ke-11 sampai 12 itu adalah puncak daripada godaan itu. Di mana diatur sama istri Potifar, seluruh karyawan pada hari itu mungkin diliburkan semua. Ya kan ya, Potifar gak tahu, Potifar di istana. Ya kan, diliburkan semua supaya hanya tinggal Yusuf sama istri Potifar itu di rumah. Kemudian kalau kita lihat kemudian istri itu memegang baju Yusuf, saudara, itu sudah sampai puncak daripada godaan. Tetapi yang kita lihat menarik sekali di sini, Yusuf itu dia tidak ada mikir atau apa yang dilakukan, dia langsung lari keluar, dia tinggalkan baju itu di situ, dia lari keluar, dia cepat-cepat langsung meninggalkan. Yusuf tidak coba mempertimbangkan dulu atau loading dulu pikirannya. Kayaknya boleh juga ya. Enggak ada. Berpikir 1 detik atau 2 detik pun tidak. Dia tahu ini dosa, ini salah, ini menyakiti hati Tuhan, dia langsung pergi. Saudara, maka solusi yang pertama, saudara, kita ingin menang atas godaan. Kita harus tegas. Benar-benar harus tegas, jangan mempertimbangkan dulu di dalam pikiran kita. Saudara, anak-anak Tuhan, saudara, banyak jatuh dalam dosa itu karena apa? Karena dipertimbangkan dulu, dipikir-pikir dulu. Kita tahu ini udah hal yang gak baik, tapi kita coba pikir-pikir dulu. Kalau begini nanti saya dapat untung cuannya berapa ya? Kalau begini kayaknya enak juga ya kalau begini ya. Ya, saudara, perhatikan. Ada pertimbangan di situ. Nah, saudara, kalau kita lihat Hawa itu jatuh dalam dosa itu karena apa? Karena Hawa itu mempertimbangkan. Dia pikir-pikir dulu. Iblis itu, ular itu menawarkan buah itu kepada Hawa. Nanti kalau kau makan, kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Kemudian yang dipikirkan Hawa apa? Kelihatannya buah itu sedap ya. Kelihatannya buah itu nikmat ya. Perhatikan. Saudara, itu menjadi titik awal, titik mula Hawa itu jatuh dalam dosa. Setelah dia mempertimbangkan tuh, buah itu kelihatan sedap ya. Padahal Tuhan sudah pernah kasih tahu, jangan makan tuh buah. Tapi kemudian dia sedap juga ya kelihatannya ya, dipikir dulu. Lihat ya. Kemudian baru dia makan, akhirnya suaminya pun makan, jatuh dalam dosa. Saudara, jangan kita itu mempertimbangkan, memikir-mikir dulu tentang godaan itu. Saudara, kita harus langsung menolaknya. Kita harus langsung mengacuhkannya. Kita harus lari dari itu. Saudara, ini bayangkan, saudara, itu kalau saudara melihat percikan api dari mesin las, ya, maka refleks saudara itu apa? Ketika ada mesin las yang kemudian memotong besi gitu kan, pasti keluar percikan api kan? Refleks saudara apa? Pasti akan memalingkan muka, bukan? Karena saudara tidak mau percikannya kena mata saudara. Saudara pasti akan langsung memalingkan, saudara akan menjauh dari itu. Saudara, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu juga refleks terhadap
hal ini, terhadap dosa, terhadap godaan. Ketika kita lihat ada hal yang tidak benar, kita harus segera refleks untuk kita langsung pergi menjauh dari itu. Kita segera memalingkan mata kita dari hal itu. Karena kita tahu ujung-ujungnya itu adalah untuk keburukan kita. Hanya membuat kita itu menjadi buruk, saudara. Ya saudara, kelihatannya nikmat godaan itu, tetapi ujung-ujungnya hanya membuat kita itu menjadi buruk. Lindungilah diri kita, lindungilah pikiran kita, hati kita dari hal-hal yang tidak baik itu. Itu yang pertama. Godaan mesti dilawan dengan ketegasan. Yang kedua, godaan mesti dilawan, saudara, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Ini ada di ayat yang ke-9b. Luar biasa, ini perkataan Yusuf kepada istri Potifar. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin? Yusuf tahu bahwa dia bisa memiliki berkat seperti ini dari budak menjadi pengelola rumah, menjadi seorang manajer rumah. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa kepada Tuhan yang sudah mencintai aku? Saudara, Yusuf tuh dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhannya. Ketika saudara kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika kita itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita tidak mungkin mau mengecewakan hati Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin saudara, cinta itu powerful, kasih itu powerful, ada kuasa di dalam cinta, di dalam kasih. Saudara, orang yang mengasihi itu rela melakukan apapun untuk orang-orang yang dia itu kasihi. Saudara mengasihi anak saudara. Saudara mengasihi istri atau suami saudara. Atau orang tua saudara. Saudara tentu akan rela berkorban untuk orang-orang yang saudara cintai itu, bukan? Saudara seperti itu kira-kira. Saudara penting kita itu mempunyai apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita itu mengasihi Tuhan, tak mungkin kita itu mau mengecewakan hati Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini saudara, sebenarnya bukan kita yang mencintai Tuhan dulu loh. Kita dari dulu saudara, kita sejak jatuh dalam dosa, kita tidak pernah cari Tuhan lagi. Tetapi Tuhanlah yang cari kita dulu. Tuhan yang mencintai kita dulu. Tuhan yang mengasihi kita dulu. Maka respon sewajarnya adalah kita juga mau mengasihi Tuhan juga saudara. Sama seperti ini, bukan? Tuhan dia menyertai Yusuf. Kemudian Yusuf dia merasa dia dikasihi Tuhan. Dia gak mau kecewakan Tuhan. Dia juga mengasihi Tuhan. Aku gak mungkin melakukan dosa ini kepada Tuhan. Ya saudara, cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan adalah kunci saudara untuk kita itu bisa menang atas godaan. Godaan itu datang tetapi akan mental terhadap orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hatinya mencintai Tuhan. Nah saudara, itu dua tadi. Yaitu lawan dengan ketegasan dan dengan hati yang mencintai Tuhan. Memang konsekuensi dari menolak dosa itu gak enak. Kita lihat bahwa setelah Yusuf itu lari keluar, dia gak melakukan godaan dosa itu. Maka apa yang terjadi? Istri Potifar memfitnah Yusuf, Yusuf masuk penjara. Gak enak. Saudara, kita mungkin sekarang mungkin kita sudah pernah punya pengalaman, kita menolak godaan dosa. Tetapi yang terjadi apa? Kita mungkin pendapatan kita tidak sebanyak, tidak bombastis, ya kan ya. Kita mungkin dapat ya segini-segini aja, mungkin ya. Atau kita mungkin ada sampai rugi sesuatu karena kita tidak menuruti godaan itu, saudara. Kelihatan tidak enak, tetapi saudara saya mau kasih tahu ujungnya adalah kebaikan untuk saudara. Kita lihat Yusuf ini, awalnya dia sampai masuk penjara, dia malah rugi loh. Dia menuruti keinginan Tuhan tetapi dia malah rugi. Dia masuk penjara. Tetapi yang kita tahu, kita lihat di ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya itu kepadanya, kepada Yusuf. Dan membuat Yusuf itu kesayangan bagi kepala penjara itu. Malahan Yusuf di penjara bisa jadi berkat untuk orang-orang. Ya kan? Dia dipercaya lagi oleh kepala penjara. Dan endingnya adalah Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia menjadi berkat untuk rakyat Mesir, bangsa-bangsa lain termasuk keluarganya sendiri nantinya. Saudara, yang saya mau katakan adalah hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan, takut melakukan dosa. Awalnya gak enak. Gak enak saudara awalnya. Tetapi endingnya kebaikan.
endingnya adalah keberhasilan, saudara. Endingnya adalah kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah saudara, saat ini saudara, godaan terhadap anak-anak Tuhan untuk jatuh di dalam dosa itu banyak sekali, saudara. Kita bisa lihat itu porn, suap, tidak jujur, korupsi, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah untuk kenikmatan kita atau untuk pemuasan hati kita, saudara. Nah saudara, kita mesti benar-benar hati-hati, kita mesti benar-benar jeli tentang hal ini. Saya sudah sering kali memberikan ilustrasi tentang beruang kutub. Di mana cara menangkap beruang kutub itu gimana caranya? Yaitu dengan mencelupkan pisau bermata dua yang diasah dengan tajam sekali, dicelupkan dalam darah. Kemudian diikatkan dalam dahan pohon dalam sekejap karena kutub utara, maka itu sekejap menjadi beku. Maka beruang itu keluar, dia akan menjilat-jilat itu darah. Ya, nikmat ya, dia jilat, dia tanpa terasa, dia jilat pisau. Kelihatannya nikmat saat itu, tetapi ujung-ujungnya itu akhirnya menggores lidahnya, lidahnya berdarah, akhirnya dia jilat darahnya sendiri. Saudara, nikmat belum tentu baik untuk kita. Nah, itu sebabnya kita mesti mengetahui saudara bahwa iblis itu sangat pintar dalam menggoda kita. Bukannya nanti kamu senang, bukannya nanti anak-anakmu juga akan senang kalau kamu melakukan korupsi dan sebagainya. Kamu main di belakang, gak jujur dan sebagainya. Bukankah nikmat kalau kamu tuh nonton video-video gak benar? Enak kan? Saudara, iblis selalu ingin menawarkan satu tawaran yang nikmat untuk kita. Tapi hari ini kita sudah tahu, nikmat belum tentu baik untuk setiap kita. Nikmat itu sifatnya hanya sementara. Ya saudara ya. Saudara, apalagi di era pandemik ini. Ya, godaan untuk menyeleweng dari ajaran firman Tuhan itu semakin tinggi. Gak usah pandemik aja, godaan itu sudah tinggi kok. Apalagi sekarang pandemik di mana ekonomi susah, ya kan? Di mana mungkin kita itu stres, kita kemudian mencari pelarian sana, pelarian sini, saudara. Saudara, kita mesti berhati-hati sekali. Saudara, rindu bisa menang atas godaan-godaan ini, saudara. Maka saudara, ketahuilah saudara, bahwa itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Itu bukan sama sekali tidak untuk kebaikan saudara. Dan untuk saudara bisa menang, saudara harus tegas menolaknya. Lalu saudara punyalah hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Nah saudara, di akhir khotbah ini saya ingin saudara itu mengarahkan hati kita, pikiran kita itu kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat Tuhan Yesus saudara. Teladan kita yang paling sempurna. Tuhan Yesus itu juga pernah digoda. Tuhan Yesus juga pernah sewaktu datang menjadi manusia mengalami godaan dari iblis. Tetapi Tuhan Yesus menang atasnya. Kenapa bisa? Karena Tuhan Yesus itu saudara, dia mengasihi Bapaknya. Dan itu bisa terlihat dari Yesus itu mempunyai relasi yang intim dengan Bapaknya. Dan hidup Yesus itu dikuasai oleh firman Tuhan. Saudara, masih ingat gak ketika Yesus digoda iblis? Ubah batu jadi roti. Ya, maka kemudian Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu perkataan firman Tuhan yang dia kutip. Firman Tuhan menguasai kehidupan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia. Maka saudara, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, itu pasti adalah dia hidupnya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, hidupnya itu dikuasai oleh firman Tuhan. Dikuasai oleh firman Tuhan, saudara. Itu sudah pasti seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, bangunlah relasi yang intim bersama dengan Tuhan setiap hari di dalam saat teduh, saudara. Punyailah waktu teduh setiap hari bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Kemudian juga sempatkan diri kita setiap hari itu membaca firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan menguasai hidup kita, menguasai diri kita, saudara. Saudara, tiap hari saya membagikan pokok doa, di atasnya itu ada bacaan ayat, ada nas firman Tuhan harian yang untuk kita baca. Saudara, bacalah firman Tuhan itu setiap hari. Sehingga hidup kita itu dikuasai oleh firman Tuhan. Saudara, dan itu adalah ciri-ciri kita itu mengasihi Tuhan. Gak mungkin kita bilang, saya mencintai Tuhan, tapi saya gak baca firman Tuhan. Gak mungkin itu. Kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti ingin mengerti firman Tuhan. Kita pasti ingin mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kepada setiap kita. Dan kita membangun hubungan setiap hari. Relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Dan saudara, jika itu terjadi, maka percayalah, saudara akan menang atas
godaan-godaan itu. Iblis itu saudara, meo panva, bopanhot, ya, terhadap orang-orang yang hidupnya itu mengasihi Tuhan. Terhadap orang-orang yang hidupnya intim dikuasai firman Tuhan. Iblis itu dia angkat tangan. Dia godaan, dia tetap terus menggoda. Dia masih akan terus datang menghampiri untuk menggoda. Tetapi itu akan mental. Gak akan mempan untuk kita. Orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin. Ingin menang atas godaan saudara. Katakan pada orang-orang di sampingmu. Yuk kita harus menang atas setiap godaan daripada iblis. Amin. Maka saudara, hiduplah dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan tolonglah anak-anak-Mu di jemaat BCS Medan ini. Tuhan, setiap kami rentan Tuhan terhadap godaan-godaan daripada iblis itu. Setiap kami bisa digodai dan setiap kami juga berpotensi bisa jatuh. Karena kami manusia yang masih hidup dalam darah dan daging. Tapi ya Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Juga kami belajar dari Yusuf Tuhan. Bahwa Yusuf dia melawan dengan ketegasan. Dan Yusuf memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia hidup terus intim bersama dengan Tuhan. Dan bahkan kita melihat teladan kami yang paling sempurna yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau hidup dikuasai oleh firman Tuhan. Dan Tuhan tolonglah kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan setiap hari. Dan itu akan menjadi sumber kekuatan kami ketika kami melawan setiap godaan-godaan iblis. Tuhan kami tidak mau menuruti kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Karena kenikmatan itu belum tentu adalah kebaikan untuk setiap kami. Yang kami mau kejar adalah kebaikan, bukan kenikmatan. Kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat-Mu di tempat ini juga termasuk hamba-Mu ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang menang. Kami menjadi orang-orang yang menang atas setiap godaan iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mau menang atas godaan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih kepada penginjil Robin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang sampaikan boleh memberikan kita kekuatan untuk semakin bisa menahan akan godaan yang menerpa dalam hidup kita. Mari saudara kita persiapkan akan hati untuk memberikan yang persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang harum, yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita pujikan lagu Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tak pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tak pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan, Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah Korban syukur ini. korban syukurku ini Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terimalah korban syukur ini ya Tuhan, persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya boleh kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan pakai untuk kebangunan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karena berkat-Mu, karena kasih setia-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mengucap syukur dengan kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, kiranya bukan hanya persembahan berupa materi yang kami persembahkan buat Tuhan, tetapi seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan. Apakah pergumulan secara ekonomi, sakit, penyakit, dan pergumulan lainnya. Ataupun mungkin ada yang bergumul di dalam dosa ya Tuhan. Ada banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan yang menghampiri kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kiranya Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan kekuatan pada setiap kami. Supaya sungguh kami boleh menang atas godaan-godaan, cobaan-cobaan iblis ya Tuhan. Terima kasih kami percaya sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan di sisi kami. Oleh karena itu kami tidak takut. Terima kasih ya Tuhan. Kami di kesempatan ini kami juga terus menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Setiap program yang ada kiranya Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai. Supaya sungguh Tuhan setiap program kegiatan yang dilakukan secara online saat ini di gereja kami, itu boleh menjadi wadah pertumbuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk youth, untuk sekolah minggu. Tuhan kiranya juga boleh menyertai, Tuhan berikan hikmat kepada para pengurus yang ada di sana, para lause-lause. Supaya sungguh kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu anak-anak muda kami, anak-anak sekolah minggu kami, iman mereka boleh bertumbuh ya Tuhan. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk persoalan problema dalam bangsa kami. Kiranya Tuhan yang boleh menutup bungkus bangsa ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Tuhan terus pakai pemerintah di dalam menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan tambah-tambahkan hikmat kepada mereka di dalam meningkatkan
khususnya untuk ekonomi bangsa kami pada tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan, kami naikkan doa-doa ini ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk puji-pujian yang kami boleh jalani hari ini. Firman Tuhan yang kami boleh dengar, biarlah itu boleh sekali lagi menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Dan sungguh kami boleh menang atas setiap godaan, cobaan yang menghampiri kehidupan kami. Tuhan ada di sisi kami. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapannya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera, kekuatan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memimpin kehidupan setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan. Saudara, pada malam hari ini kita ada webinar kesehatan. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang vaksin COVID-19. Dr. Mutiara akan membagikan materi ini saudara, karena Rumah Sakit Murni Teguh memang sedang melakukan riset terhadap vaksin ini, proposal sudah ada, dan Dr. Mutiara siap untuk membagikan materi terkait vaksin COVID-19 ini saudara. Saya percaya mungkin di antara saudara ada begitu banyak pertanyaan tentang vaksin COVID ini. Hadiri ya saudara ya, teman-teman yang mungkin orang-orang yang kita kenal saudara ajak untuk bisa ikuti webinar kesehatan ini saudara. Malam hari ini jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, minggu depan tema ibadah kita adalah cara pandang. Ya, kita mesti memiliki cara pandang yang benar dalam melihat segala sesuatu, yaitu cara pandangnya Tuhan tentunya. Pendeta Hendra G. Mulia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh memiliki hati yang terus rindu mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan saudara. Minggu depan ya saudara ya, tetap jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian saudara, saya terus menginfokan pada setiap kita bahwa kita memiliki sekolah minggu. Ya, sekolah minggu kita memang tidak ada di saluran channel YouTube, tapi sekolah minggu kita adalah di dalam aplikasi Zoom saudara. Langsung berinteraksi dengan lause-lausenya. Setiap hari Minggu terbagi dalam 2 kelas. Kelas kecil dan kelas besar. Nah, bagi saudara yang rindu anak-anaknya ingin ikut kelas sekolah minggu, dan saya sangat menghimbau supaya anak-anak saudara bisa belajar firman Tuhan juga, maka saudara dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jikalau kelas kecil, saudara dapat menghubungi Lause Benita. Jikalau kelas besar, saudara dapat menghubungi Lause Keti, saudara. Oke? Ya saudara, baik, begitu saja pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.